Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana penerapan sistem pakar dengan menggunakan metode Certainty Factor atau CF. Di sini saya sudah menyediakan halaman konsultasi untuk sistem pakar pada penyakit sefalgia atau sakit kepala. Jadi berdasarkan studi kasus, ini merupakan gabungan dari gejala yang akan ditampilkan di sistem lalu user akan memilih berdasarkan keluhan yang dialami oleh pasien atau user. Contohnya, gangguan fungsi penglihatan, klik checkbox, lalu pilihannya sakit, gangguan pendengaran, checkbox, sakit, kejang, diklik checkbox, pilihannya sangat sakit, tidak seimbang, checkbox, pilihannya sakit, pucat, checkbox, pilihannya sangat sakit, dan keringat dingin, dicek, dan pilihannya sakit. Dan ini merupakan gejala yang dipilih oleh pasien, lalu diklik submit. Dan setelah diklik tombol submit, maka hasilnya sebagai berikut. Jadi, hasil analisis jenis penyakit sefalgia adalah jenis penyakit termasuk kategori kanker otak dengan faktor kepastian 0,89 dan seterusnya, dengan gejala-gejala sebagai berikut, dan pengobatannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini dari sistem yang ada di komputer sudah menghasilkan output ataupun solusi dengan nilai CF atau CF 0,89547. Jadi apa fungsi dari CF? CF berfungsi untuk menentukan faktor kepastian berdasarkan analisa dari sistem. Jadi, kemungkinan untuk jenis penyakit kanker otak berdasarkan analisa sistem adalah 0,89547. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan menghitung secara manual dan akan kita cocokkan berdasarkan analisa dari sistem. Langkahnya sebagai berikut. 7 gejala yang dipilih di sistem terdapat di 2 jenis penyakit. Jadi ketentuannya seperti apa? Untuk 7 gejala terdapat di jenis penyakit vertigo dan kanker otak dengan CF1. CF1 merupakan faktor kepastian yang didapat dari basis pengetahuan sesuai dengan bobot penilaian yang diperoleh dari pakar atau dokter. Ini merupakan bobot atau CF1 yang didapat dari pakar atau dokter. Jadi ketentuannya adalah nilai ini merupakan nilai dari gejala atau kemungkinan penilaian gejala berdasarkan masing-masing dari jenis penyakit. Sedangkan CF2 atau CF2 merupakan penilaian yang didapat dari sistem.
Jadi kemungkinan penilaiannya seperti apa? Pada saat user memilih gejala, user akan mengklik checkbox dan memilih kategori. Jadi di dalam list ataupun di dalam drop down menu ada 5 kategori yang harusnya dipilih. Jadi kemungkinan atau skala Likert-nya sangat sakit sekali dengan nilai 1, sakit sekali 0,8, sakit 0,6, kurang atau kurang sakit 0,4, dan kurang sakit sekali atau kurang sekali adalah 0,2. Jadi, ini merupakan nilai dari CF2 yang didapat dari user di dalam sistem. Jadi, ini merupakan tampilan dari CF2 yang sudah dikonversi menjadi bobot penilaian atau CF2. Dan berikut merupakan contoh dari perhitungannya. Jadi kita akan menghitung berdasarkan jenis penyakit. Yang pertama adalah vertigo. Untuk gejala yang pertama, 0,6 merupakan CF yang didapat dari dokter, dan 0,8 adalah CF atau bobot yang didapat dari sistem. 0,8 adalah konversi karena yang dipilih adalah sakit sekali. Sedangkan 0,6 karena yang dipilih adalah sakit, dan 0,6 yang dipilih adalah sakit. Jadi yang perlu diingat adalah untuk vertigo 0,6, 0,8. Gejala yang kedua 0,6, 0,6. Gejala yang ketiga 0,8, 0,6. Artinya, setelah kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya akan seperti ini. Jadi ketentuan CF yang akan didapat adalah CF dari pakar dikalikan dengan CF dari sistem, atau CF1 dikalikan dengan CF2 untuk gejala pertama, gejala kedua, gejala ketiga. Untuk jenis penyakit vertigo 0,6 dikalikan dengan 0,8, CF1 dikalikan dengan CF2 hasilnya 0,48. Gejala kedua, CF1 dikalikan dengan CF2 0,36, CF1 dikalikan dengan CF2 0,48. Langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke rumus yang kedua. Jadi rumus pertama adalah CF1 dikalikan dengan CF2 atau CF dari pakar dikalikan dengan CF dari sistem. Hasilnya untuk gejala 1, gejala 2, dan gejala 3. Nah, langkah berikutnya kita akan masuk ke rumus yang kedua. Berarti untuk CFA hasil dari CF1 ditambahkan dengan hasil dari gejala CF2 dikali 1 dikurang hasil dari penilaian untuk CF1. Jadi untuk perhitungannya seperti apa? 0,48 ditambah 0,36 dikali dalam kurung 1 untuk ketentuannya dikurang 0,48 didapat dari gejala hasil dari gejala 1. Jadi untuk penilaiannya sama, 0,48
Ini untuk hasil penilaian gejala 1 0,48. Maka hasilnya adalah 0,6672. Nah, yang perlu diingat, ini merupakan bentuk dari perkalian sederhana. Jadi 0,48 ditambah 0,36 dikali 0,52. 0,52 merupakan hasil dari 1 dikurang 0,48. Dan berikutnya hasil dari 0,52 dikalikan dengan 0,36. Karena untuk matematika, perkalian lebih kuat dibandingkan penjumlahan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke perhitungan untuk CFB. Artinya apa? Nilai dari gejala ketiga ditambah hasil perhitungan di atas atau CFA dikali 1 yang merupakan ketentuan dikurang CF X3 yang merupakan CF dari gejala yang ketiga. 0,48 jadi sama dengan 0,48 ditambah 0,6672 dikali 1 dikurang 0,48. Ingat, yang harus didahulukan adalah 1 dikurang 0,48. Lalu dikalikan, baru ditambah 0,48. Hasilnya adalah 0,82694. Jadi ini contoh untuk perhitungan jenis penyakit vertigo. Dan berikutnya adalah untuk jenis penyakit kanker otak. Ada 4 gejala, CF1 dan CF2. Ingat, untuk rumus pertama, CF1 dikalikan dengan CF kedua. Baru setelah dikalikan, akan masuk ke rumus yang kedua. Jadi yang perlu diingat, kita harus mengalihkan terlebih dahulu. CF1 dikalikan dengan CF2 untuk gejala yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Total ada 4 gejala. Hasilnya adalah seperti ini. Ingat, 2 penilaian gejala akan dipakai di rumus berikutnya, berarti 0,42 dan 0,36. 0,42 ditambah 0,36 dikali 1 dikurang 0,42 untuk yang pertama. Ini hasilnya. Berikutnya, ini untuk gejala yang ketiga, ditambahkan hasil perhitungan dikali 1 dikurang 0,56. Ini hasilnya. Dan berikutnya gejala yang keempat ditambah hasil dari perhitungan dikali 1 dikurang 0,36. Yang perlu diingat, kita harus mengurangkan terlebih dahulu, baru dikali dengan nilai, dan berikutnya baru ditambahkan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah 2 jenis penyakit sudah dihitung, kita akan membandingkan yang mana yang terdapat di nilai tertinggi. Jadi kalau dilihat untuk vertigo,
0,82694, dan untuk kanker otak 0,895542. Artinya, nilai tertinggi terletak di jenis penyakit kanker otak. Dan kita samakan dengan sistem.